Anggrianida Purwandono. Teman-teman biasa manggil aku Simbah atau Unggri. Aku kebetulan anggota saja di Jazz Band Senian. Karena di Jazz Band Senian nggak ada struktur, jadi semuanya anggota. Sebenarnya ini rangkaian dari estafet yang panjang ya Mas ya. Sebelum ada Jazz Band Senian ya, teman-teman komunitas jazz sudah ada, cuman belum ada namanya spesifik. Dulu sempat di beberapa kafe di Jogja, berpindah kafe ini, tutup, pindah kafe yang lain, tutup lagi, pindah kafe yang lain. Pokoknya dari kafe itu kafe, teman-teman membuat jam session. Apa namanya, karena salah satu ciri dari jazz sendiri adalah jam session, jadi ketemu, janjian di panggung, mau lagu apa, mau gimana ritmisnya, beatnya seperti apa, ya sudah mengalir saja. Di situ improvisasi, itu namanya jam session. Terus singkat cerita, tahun 2009 kafe terakhir yang kita tempat itu tutup juga. Akhirnya waktu itu kalau nggak salah Pak Jaduk Ferianto almarhum itu nembung ke Romo Sindu, Bintara Budaya Yogyakarta. Nembung, piye cah-cah nek dingenggon go jam session. Akhirnya Desember, tanggalnya lupa, mulai berjam session di Bintara Budaya. Nah, ini yang jadi kaitan ulang tahunnya tanggal berapa, lupa. Karena setelah itu baru Pak Jaduk memunculkan ide namanya Jazz Band Senian. Kenapa Senin? Senin itu teman-teman musisi biasanya yang paling longgar. Rabu, Kamis, atau Selasa ke atas lah itu, apalagi weekend ya, banyak yang kerja. Jadi memang dicari waktu yang paling longgar. Dari dulu memang Senin. Akhirnya muncul ide dari Pak Jaduk, kenapa nggak dinamain Jazz Band Senian? Pakai nama daerah Jawa, pakai bahasa daerah. Jazz Band Senian, jazz setiap Senin. Mulai 2010 itu aku di situ. Kemudian beberapa waktu kemudian Pak Jaduk bikin acara Umbul Dongo waktu itu buat Pak Singgih Sanjaya ya, dosen isi yang sedang sakit, manggil Tri Utami, Gamawarni, Waljina, Dwiki Darmawan. Kalau itu memang permintaan Pak Jaduk, memang beliau yang ngundang artis-artis itu. Hanya rame, orang angganya pada tahu. Nah, disitulah jalan terus. Alhamdulillah sampai sekarang. Yang jelas pertama belajar Mas. Jazz Band Senian kemarin sudah saya bilang, Jazz Band Senian itu bukan pertunjukan murni ya. Sebenarnya itu ajang belajar teman-teman untuk berlatih jazz. Entah mau yang sudah bisa main musik atau yang sudah bisa main musik tapi belum pernah mencicipi jazz, semuanya terbuka. Jadi itu sih pertama yang dijaga adalah semangat belajar, dan yang kedua semangat berkomunitas, ngumpul, silaturahmi, tukar ilmu apapun di situ. Dan yang salah satu elemen pentingnya juga sih sebenarnya hal di luar musik juga. Sudah akhirnya kalau sudah ngobrol tentang musik banyak, nularnya nanti nggak ke musik lagi, tentang cerita kehidupan masing-masing atau cuman nongkrong atau apa gitu. Itu sih bondingnya. Kalau ngomongin tentang musik toh kayak tak kira bosen deh. Ketemu ngomongin musik terus tak kira bosen. Dulu sih sempat kita sering aku berbicara ini ya sebelum pra pandemi ya, sebelum pandemi. Karena setelah pandemi memang situasinya sangat beda sekali. Kita sering nonton bareng. Pernah kita booking hampir satu berapa, ada 4 atau 5 baru di bioskop itu kita booking semua. Itu teman-teman nonton bareng, piknik bareng. Bahkan dulu kalau ada senior yang main kemana, kalau bisa dompleng, kita dompleng. Ngekru kayak apa, kayak ya biar bisa guyo bareng gitu. Sampai sewaktu-waktu kita punya, waktu itu ada jazz gunung, kita ngetut ke senior, Mas Dani dan kawan-kawan itu, yang atas kita lah, angkatan atas kita. Itu ngobrol-ngobrol, wah ini jazz gunung ini asli. Oh bikin jazz pantai ya? Kita bikin jazz pantai, jam 5 pagi. Itu, ya, konsepnya kayak apa? Ya seperti jazz, misalnya dipindah aja. Sesantai itu, secair itu. Nggak ada yang apa kayak
bintang tamu. Nanti kita akan ngomong tentang beberapa artis yang mampir. Yes, intinya kita gojek guyup bareng di situ sambil bermain musik. Ada kalanya memang kita serius ngobrol tentang, waktu kita masih punya mabes, kita ngobrol serius tentang teknis, tentang pokoknya segala sesuatu tentang musik. Tapi di luar itu kita juga ngobrol tentang hal-hal yang lain yang lebih santai, yang rileks. Apa itu bikin jazz pantai itu beberapa kali itu jam 5 pagi pokoknya acara jazz paling pagi sedunia kalau aku bilang, belum ada, jam 5 pagi mulai. Itu ngomong sebelum pandemi. Orang setelah pandemi situasinya sudah beda lagi karena 2 tahun kita libur, kita harus restart mau nggak mau. Beberapa kemarin yang sudah aktif akhirnya balik ke daerah masing-masing, dan mungkin karena kebanyakan membernya mahasiswa ya, mungkin kesini sudah pandemi selesai, kuliah mereka juga sudah selesai. Ya itu hal yang wajar, dan itu harus kita terima sih. Kalau menurutku ya, makanya kita mulai dari bulan Juni kemarin ya, pasang surutnya masih banyak dibandingkan dengan situasi 2010 sampai 2020 awal lah, itu memang sangat berbeda. Komunitas, karena kalau ngomongin event, kita punya turunannya ya, selain event jam session di Senin itu ya, kita dulu punya jazz pantai, terus kita punya program dulu bikin album, terus jazz sobondalan tuh kita main di tempat-tempat yang memang tidak biasa digunakan untuk bermain musik, misalnya pinggir jalan lah gitu. Kita bikin itu dulu, pernah di mana, Sunday Morning UGM itu, tahu-tahu kita bikin di situ, tapi kerjasama sama teman-teman filsafat dulu nggak salah ya gitu. Pokoknya tiba-tiba pengen bikin di mana gitu, nah, itu event juga. Jadi komunitas, jadi jazz band itu adalah nama komunitas, dan kegiatannya turunannya ya jazz pantai, terus album, terus jazz sobondalan. Kita lebih senang disebut itu komunitas yang tidak punya struktur, karena kita nggak ada ketua adalah kesepakatan, itu ketuanya. Ya masuk aja. Datang, bantu-bantu, kenalan, sering bantu, udah. Kita nggak punya syarat apa-apa. Bahkan nggak ada syarat untuk bisa main musik, enggak. Karena banyak teman-teman yang memang nggak bisa main musik, tapi ternyata mau membantu kita, yang kita nggak bisa menolak. Ya maksudnya, ya ayo, karena itu loh, eksklusivitas jazz itu memang yang mencoba kita tawarkan alternatif lainnya gitu loh. Jadi memang jazz itu terkenal musik mahal kayak tapi kan dulu sejarahnya kan berasal dari orang dengan strata sosial yang rendah. Dan saya kalau misalnya ya makanya di sini kita nggak punya persyaratan apapun. Kamu mau kaya, mau apa, mau sekolah apa enggak, kamu bisa musik apa enggak, ayolah. Karena memang ya itu, sebenarnya jazz itu sangat open sekali untuk siapa saja. Makanya kenapa kita bikin di situ, nggak harus pakai tiket, nggak harus ada syarat pakai fancy dress misalnya, enggak. Sebenarnya sama Ngayung Jazz hampir sama sih spiritnya, bahwa jazz itu sebenarnya bisa dinikmati semua kalangan, bisa dipelajari semua kalangan juga. Jazz di skena Jogja aja ya, maksudnya yang paling sering saya temui ya jazz pesanan, bahwa jazz itu sebenarnya nggak seangker itu. Monggo silakan teman-teman yang pengen bergabung, pengen belajar atau pengen sekedar menikmati saja, nggak ada masalah, silahkan. Dan sering dulu Pak Jaduk itu bilang ya jangan lupa bahwa kita bolehlah belajar musik luar jazz, itu kan musik asing, tapi jangan lupa identitas kita sebagai orang Indonesia.